Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, pagi ini saya yang membawakan motivasinya, tidak panjang dan tidak panjang lebar juga. Hari ini kita memulai dengan kata yang penting, yaitu adalah kesalahan itu bukanlah akhir, tapi awal dari memulai pekerjaan. Setiap kita pasti pernah keliru dalam bekerja ya. Setuju? Nah, pasti kita ada yang salah bekerja di saat mungkin kita ada yang salah input, salah pembuatan harga, atau salah penyiapan barang pelanggan. Itu adalah hal yang wajar. Karena setinggi apapun pemimpin orang dalam bekerja itu pasti pernah memiliki kesalahan. Maka dari itu kesalahan itu adalah guru yang terbaik. Karena kesalahan itu kita bisa belajar bagaimana cara kita memperbaiki dan mengeksploitasikan ke depannya apa yang harus kita benahi, apa yang salah dari diri kita. Terus kalau kita misalnya dikritik dari atasan, itu jangan langsung berpikir, oh mungkin ini memang salahku ya, besok aku nggak kerja lagi. Terus ngechat nih, Bu izin ya, besok saya tidak masuk. Loh, besok kan ada ini, kita kan ada kendala semalam. Kenapa tidak masuk? Masuklah. Terus tiba-tiba, izin ya Bu, nanti telat aja datangnya. Jadi jangan berpikir kalau karena suatu kesalahan itu, yang dari terkecil ini, kita berpikir, sepertinya saya tidak bisa bekerja di sini. Sepertinya saya harus mundur dari sini. Karena ada orang yang bekerja di awal itu seminggu dia semangat, konsisten. Seminggu aja nih. Tapi karena dia punya kesalahan itu, oh udahlah, capek aku mikirin itu katanya. Karena di dalam diri orang yang pemikirannya terbuka, dia pasti berpikir, oh ini mungkin langkah pertama menuju untuk lebih baik lagi. Bagaimana ke depannya supaya lebih baik lagi. Nah maka itu rekan kerja sekalian, kalau misalnya ada rekan yang tidak nyaman atau mungkin tidak senang, itu jangan ditambah-tambah. Seperti misalnya dia ada masalah, jangan dikompor-kompor. Kamu ini karena masalah itu aja kayak gini-gini. Itu ada loh di lingkungan ini. Ya itu, jadi kenyamanan sesama rekan kerja itu juga perlu. Karena di mana ada anak training baru yang masih training nih, terus tiba-tiba dikritik karena dia kan masih berproses belajar nih. Nah, kalau proses belajar itu kan pasti dia tidak akan langsung bisa cepat atau langsung cepat nanggap atau bisa langsung tahu isi produk apa yang ada di perusahaan itu. Nah, berikan dia waktu luang dalam waktu 3 bulan itu belajar step by step agar dia mengetahui apa pekerjaannya. Bukankah di perusahaan ini kita sudah diberikan cara berkritik yang benar? Benar ya? Setuju ya? Nah, kalau begitu, untuk rekan kerja tetaplah memberikan kenyamanan sesama kerja dan rekan kerja. Kalaupun ada kesalahan dalam rekan kerja kita, berilah dukungan agar dia lebih semangat lagi dan termotivasi lagi untuk bekerja. Dah, ada pertanyaan sekian dari saya. Ya Pak, silakan. Tadi saya mengutip kesalahan itu adalah guru terbaik. Apakah kita harus terus-teruskan mengulangi kesalahan setelah mendapatkan guru terbaik? Nah, dari situlah Pak, karena kesalahan itu adalah guru yang terbaik. Nah, berarti kita harus mengulangi kesalahan kita supaya mendapatkan guru yang terbaik. Kalau orang yang berpikiran terbuka, dia akan tidak mengulangi kesalahan itu secara terus-menerus. Tapi kan pengen mendapatkan guru yang terbaik, Bu. Berarti
berarti harus mengulangi kesalahan ya? Tidak, itu berarti berpikir bahwa Bapak hanya stuck di situ saja. Kalau orang yang berpikirnya terbuka, pasti dia berpikir, hari ini saya membuat kesalahan ini, untuk kedepannya saya pastikan tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Bagaimana Pak? Satu lagi Bu, boleh? Boleh Pak? Kita harus memaklumi jikalau ada teman baru melakukan kesalahan. Ya. Berarti kalau dalam beberapa bulan ganti orang terus, berarti kita harus memaklumi terus kesalahan ya? Bukan. Ada peran leader sebetulnya. Berarti kita bekerja secara individu kita, personal kita, bukan sistem yang bekerja. Benar. Nah di sini kan sebenarnya kita ada namanya sumber daya manusia. Nah sumber daya manusia ini, inilah yang membuatkan sistem kita itu jadi berantakan. Nah, di mana satu orang sudah masuk bekerja, sudah kita berikan pelajaran yang terbaru. Nah, mungkin dia tidak nyaman dalam hal lingkungan kerja atau dia tidak kuat dalam tekanan yang diberikan atau mentalnya yang tidak kuat atau dia langsung jatuh mental. Nah, itu yang membuat dia menjadi tidak bertahan bekerja dan membuatkan dalam waktu sebulan, seminggu itu dia membuat menjadi mengundurkan diri. Nah, muncullah lagi SDM yang baru. Kita memaklumi lagi kesalahan yang baru gitu. Tidak, makanya itu disitulah peran leadernya memasuki agar SDM yang baru ini tidak melakukan kesalahan itu tersebut. Nah, tapi biarkanlah SDM baru ini mengetahui dan belajar apa yang harus dikerjakan dia. Karena setiap perusahaan itu memiliki peraturan yang berbeda-beda, sistem kerja yang berbeda-beda, tidak semua sama. Maka itu bukan harus memaklumi, tapi berikan dia waktu untuk belajar. Udah Pak? Tepuk tangan untuk Bu Bintang. Oke, sekian dari saya. Semoga Apa pengalamannya? Silakan dulu. Ini kan ada keresahan Bu Bintang, ya kan? Iya, sebelum ke saya, kita Bu Ana dulu. Iyalah, nanti baru kita jawab semua. Begitu kan? Baru nanti kita jawab. Iyalah. Biar ketemu semua. Apanya? Apa tadi keresahannya? Sering salah-salah ya? Dikomplain. Sering di-just gitu. Apa coba diulangi lagi biar agak jauh kita, Bin. Apa, Bin? itu kita memiliki SDM yang tidak berganti. Nah, terus? Nah, jadi memiliki kesalahan yang berulang. Terus? Nah, jadi kan itu membuat sistem kita jadi tidak stabil. Terus? Nah, jadi kan dari pelanggan maupun dari kita banyak komplain. Ya, berarti seringnya pergantian SDM. Gara-gara sering salah gitu ya. Terakhir timbullah komplainan. Terakhir sales juga komplain, pelanggan komplain gitu ya. Ya, begitu. Siklusnya seperti itu ya. Ya, begitu. Terus? Ini juga SDM ini kadang dia belum kan. Coba ngomongnya jangan digeser-geser, coba yang jelas. Nah, bisa ini ya Bu. Iya, yang lanjutannya aja. Dia pertama pasti memiliki sistem belajar dulu step by step ya Bu. Betul. Nah, setelah itu dia memiliki satu kesalahan. Ya. Jadi membuat sistem kerja yang tidak stabil. Ya. Kemudian karena kesalahan ini dia mengundurkan diri. Oke, Dia terus memiliki kritikan, dia tidak jadi merasa itu tidak bisa bekerja. oke. Jadi dia mengundurkan diri, sehingga membuat pelanggan dan pihak manajemen menjadi komplain. Ya. Oke, berarti asumsinya karena partner kita buat kesalahan, terus kita tegur, terus kita berpikir dia keluar karena hal kesalahan itu ya. Oke, ya kan? Asumsinya seperti itu ya. Jadi kita bahas dari awal dulu ya. Sering rekrutmen, satu, gara-gara sering terjadi kesalahan kerja. Akibat kesalahan kerja,
timbullah komplainan dari internal sales atau marketing atau staf lain dan dari eksternal pelanggan. Itu poinnya. Oke. Kalau untuk yang ditarik di sini dari bintang kan karena kesalahan kerja ya. Faktornya karena kesalahan kerja. Kalau saya memaklumin karyawan itu masa training 3 bulan. Kalau saya, misalnya nih saya contohin, misalnya ini karena sampelnya kasir sudah di training nih, sudah training pekerjaan kasir. Nah, secara teori dia mungkin sudah memahami, sekitar mungkin akurasi 60-80%. Bagaimana teori itu berkesinambungan dengan praktek, itulah terjun ke lapangan yang didampingin oleh leader. Seperti itu. Nah, kenapa di sini diturunkan leader? Karena leader tahu nih celah ketika praktek itu apa aja yang riskan terjadinya kesalahan kerja. Seperti itu. Jadi ketika tim itu misalnya nih buat salah nih, misalnya salah masuk dalam alur kerja itu dia ada yang salah. Pertanyaannya, satu, kenapa tim melakukan kesalahan? Dua, kenapa bisa kecolongan dari leadernya? Dua dulu kita tarik, kenapa penyebab dia bisa melakukan itu? Kan itu dulu kita tarik. Oke, satu, kenapa dia melakukan kesalahan? Mungkin dia belum memahami praktek aktual di lapangannya. Bisa jadi dia seperti itu. Nah, dia mungkin teori secara SOP-nya dia udah dapat, tapi namanya kita pelayanan itu ada aja kejadian yang di luar SOP. Ada banyak yang membutuhkan peran serta leader. Kak, ini kalau seperti ini kayak mana ya? Kalau gini gimana ya? Sering kita jumpai tim kita gitu kan. Bukan berarti dia itu enggak ngerti SOP-nya, bukan. Salah SOP dia ngerti cara jahit karung seperti ini. Cuman ketika tiba-tiba ada kendala nih, kondisi barang seperti ini, kayak mana ya jahit karungnya? Nah, itulah peran dari leader. Makanya leader itu dia stepnya tuh lebih tinggi daripada partner di bawahnya gitu. Dia harus istilahnya itu memang harus menguasai. Kenapa? Ketika timnya buntu suatu masalah, dia bisa hadir di situ. Satu, kedua, controlling leadernya di masa training. Kita kan tahu nih kapasitas tim kita. Setiap leader berbeda-beda mengukur kapasitas tim. Kalau saya 3 hari partner kerja sama saya udah bisa mengukur kemampuan sama kapasitas dia 3 hari. Tuh, tapi selalu join bersama ya. Seperti itu. Dari situ maksudnya adalah ketika kita mengetahui kelebihan dan kekurangan tim kita, mana kekurangan dia kita isi, kita perbaiki, dan kita kontrol betul supaya namanya kekurangan itu kan rentan terjadi kesalahan. Supaya dia itu nggak melakukan kesalahan. Nah, misalnya nih, dia ini kelemahannya misalnya di bagian ngetik cepat gitu misalnya. Tiba-tiba masuk nih ada tugas ngetik cepat. Tiba-tiba nih, nah, dia paham memang itu harus cepat atau segala macam. Cuman kemampuan dia belum di situ. Nah, itulah peran serta kita masuk. Apa sementara dia masa training kita backup dulu. Tapi masalah backup ini bukan berarti daily di backup, enggak. Ketika memang dia, oh ini udah nggak bisa lagi nih, masuk kita di situ. Makanya dia harus berkesinambungan antara timnya sama leadernya. Ngisi dia, leader ini ngisi dia. Dah, oke. Tapi rupanya dia melakukan kesalahan. Kita tanya dulu, tadi kan kita udah tahu kenapa sih dia melakukan kesalahan. Oh, satu, mungkin dia nggak tahu, ada yang dia nggak pahami. Dua, oh akunya yang sebagai leader kecolongan gitu. Udah tahu nih kita masalahnya kan antara dua ini kan. Kalau timnya yang nggak tahu ya leadernya kecolongan gitu kan. Udah tahu kita alasan dua ini, nama sudah terjadi, pasti kan kita butuh solusi kan. Kita panggil.
ketika salah satu masalah ini terjadi akibat yang A atau yang B, solusinya pun beda juga, nggak sama. Misalnya masalahnya ini si anak ini memang nggak paham nih, nggak paham misalnya. Ada beberapa di alur kerja dia nggak paham. Nah itulah kita terangin sama dia, terangin ulang seperti itu. Jadi Kak, tapi kan dia udah buat salah, menimbulkan resiko. Ini dia yang salah, aku yang kena nih gitu. Memang harus leader yang kena karena tim dia. Itulah bakas toleransi dia selama 3 bulan. Namanya masa training dia, segala aktivitas anaknya ya kita yang backup leader. Mau apapun kesalahan dia gitu. Itu dengan catatan tidak mengulanginya lagi gitu. Kita yang backup memang ya seperti itu. Dan resiko kita sebagai leader. Tim kita tuh kayak mana, ada resiko. Ya kalau nggak mau resiko itu ya nggak usah jadi leader. Gitu aja. Tuh satu. Terus kalau dia tuh memang masalahnya dia nggak paham, kita ajarin ulang, kasih pendekatan secara persuasif dekat. Bagaimana cara dia supaya bisa masuk? Kayak kemarin saya bilang, ada yang tipenya secara lembut pendekatannya, ada yang secara langsung frontal, tuh tergantung karakternya masing-masing. Tuh, kalau kalian salah memasukkan metodenya itu bakalan mendal. Makanya ada bahasa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya. Itu kenapa nggak masuk caranya leader itu ngasih ke anaknya model gaya dia gitu ya. Nah, tujuan kita kayak saya sini, bertujuan saya berbicara agar kalian nanti ketika ketemu kalian bisa nyelesain. Tapi kalau misalnya saya cuma bicara-bicara aja nggak ada yang dipetik, mending dengerin motivasi dari TikTok gitu maksud ya. Nah, jadi inti membicarakan sesuatu agar responden itu ikut apa yang kita arahin seperti itu. Kalau nggak ikut ya ngapain kan? Seperti itu. Dan kedua, leadernya loose. Kalau saya ya biasanya saya lihat ya, ketika leadernya loose, terlepas dia controlling timnya anak ini, dia udah tahu nih kelemahannya mana, apa di mana, terlepas dia gitu. Oh terlewat nih aku nih gitu. Nah kalau udah terlewat gitu, berarti kan kesalahannya dari kita, berarti double tuh. Anaknya udahlah dia kurang paham satu, terlepas controlling dari kita juga. Nah gimana solusinya? Ya sudah, kalau kita memang salah ya kita perbaikin aja. Ya udah deh, nanti ke depan jangan seperti ini dan diajarin lagi. Menurut saya ketika ada salah tim untuk menjelaskan kesalahannya dan memperbaikinya itu tepat, itu saya rasa nggak terjadi ketersinggungan gitu. Menurut saya ya, karena juga banyak tim-tim yang lain buat salah, tapi gimana dia? Ketika kita ngomong, satu dia tidak tersinggung, dua dia merasa itu salah itu adalah suatu catatan yang fatal, tapi bukan berarti membuat down gitu. Nah itu fungsi leader, maka di leader itu ada pemahaman masalah karakter di situ. Itu tujuannya untuk mempermudah leader agar apa tujuan dari leader itu tersampaikan sama tim seperti itu. Tapi kalau belum di situ susah leadernya nanti, karena nggak tahu kebutuhan timnya. Si tim mau A, leader mau B. Si tim sukanya jingkrak-jingkrak, si leader diem. Nggak matching jadinya. Jadi sementara antara partner kita tuh harus selaras kan. Tahu kan, kalau kerja itu kan harus selaras tuh seirama gitu. Nah seperti itu. Selama 3 bulan itu batas toleransinya. Tapi kalau 3 bulan dia nggak ada perkembangan, ya berarti memang dia nggak bisa di situ. Jangan kita paksain. Apa yang dia bisa, potensi apa yang selama 3 bulan itu kan dapat nanti. Oh, jadi sebetulnya di sini nih bagiannya yang bagus dia gitu. Nah, kalau kita paksain juga dia di situ, ya kita siap aja nerima masalah terus gitu. Nah kan pilihan kita gitu. Kalau dari saya seperti itu, masalah kenapa bisa salah, kenapa keluar masuk, nah itu seperti itu.
Terus yang terakhir komplainan pelanggan tadi, ya memang harus leadernya yang maju dulu gitu. Kecuali nih apa namanya, si tim ini udah Kak, aku aja, aku bisa ngatasin. Kasih dia ruang dulu. Kita memang dia ada skill di situ kan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita nggak kasih ruang dia, gimana dia mau unjuk gigi gitu. Seperti itu, aja kasih dia ruang. Tapi walaupun dikasih dia ruang, tetap kontrol. Takutnya dia terlalu apa ya, terlalu bereksperimen, jadi keluar jalur gitu. Seperti itu. Yang terakhir apa, Bin? Yang salah-salah. Nah, kalau saya, ini misalnya kerja nih salah ya. Itu tadi toleransi itu selama 3 bulan. Tapi gimana kalau yang sudah lepas masa training, Kak? Kalau saya menganggapnya itu, kalau lepas masa training itu berarti seseorang itu layak. Kalau saya layak, makanya dilanjutkan. Adapun layak di sini bukan kapasitas 100, tapi beberapa persen itu masih tahap penyesuaian. Tapi yang inti-inti yang memang daily dia melakukan aktivitas dan rutin interaksi seperti itu saya hitung itu nilainya udah 100 kalau yang setiap hari. Seperti itu, kecuali yang nggak setiap hari ya. Nah, gimana Kak? Kalau yang pertanyaan Bang Wangta itu saya paham. Kalau saya buat kesalahan, ini sudah cerita yang lulus training ya, udah penyambungan kontrak ada segala macam. Kesalahan itu toleransi saya cuma 3 kali. 1 kali di kesalahan sama cuma 3 kali. 1 kali kesalahan sama di backup training, 2 kali di backup di training diperingatkan, 3 kali berarti ini anak memang nggak paham. Gak usah dipaksa lagi. Memang dia nggak di situ basicnya. Kalau kita tetap maksain dia di situ, terima resikonya akan datang masalah-masalah terus. Kalau siap, udah lanjutkan. Kalau kira-kira nggak siap, mending nggak usah, karena bukan basic dia. Kita udah tahu di situ bukan tempat dia. Kita paksa dia masukkan di situ, tapi terus ketika kejadian kita mengeluh kok salah terus, kok ini terus, nggak fair ya. Kita yang milih, kita yang apa kan istilahnya, apa yang kamu buat, nah siaplah sama resikonya. Seperti itu. Tapi makanya tim-tim yang lain juga bisa ada salah, cepat perbaiki juga, cepat diperbaiki, update diri, belajar, tanya-tanya terus. Seperti itu kalau memang ingin berkembang. Tapi kalau maunya stuck di situ aja, yaitu pilihan kalian juga. Di situ aja lah terus. Jadi intinya itu kayak leader atau siapapun itu yang menerangkan ke kalian itu sifatnya itu hanya mengingatkan aja. Dari saya itu aja sih. Nah, berarti di anggapan kita kan HRD kerjanya enak kali gitu kan, rekrut, menggaji orang, selesai gitu kan.